The Day Team to Alpha Midi. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 sedang menuju perjalanan ke PT Mini Utama Indonesia. Jadi tadi kami berada di titik kumpul kampus Universitas Budi Dharma dan saat ini sedang menuju ke jalan utama dari PT Mini Utama Indonesia. Nih tepatnya udah sampai ya dari perjalanan kami. Jaraknya lumayan juga karena di sekitaran Jalan Amplas. Perjalanan dari kampus menuju PT Mini Utama Indonesia lumayan. Di sini kami juga bertanya kepada security. Jadi pada saat ini kami udah mau memarkirkan kendaraan kami. Di sini kami sebenarnya agak-agak grogi ya, tapi ya kita usahakan semoga lancar-lancar pada saat kami izin untuk bisa observasi dan jumpa langsung dengan kepala bagian yang bisa kami wawancarai. Oke, di sini teman kami sudah bertanya sama pihak security untuk izin mendapatkan kesempatan wawancara serta observasi di PT Alpha Midi ini. Security juga berkata pada kami untuk tunggu sebentar karena mau konfirmasi dulu ke atas. Kami juga diizinkan untuk masuk di ruang tunggu mereka karena memang cuaca saat kami pergi hari ini sangat panas banget. Lalu security mengizinkan kami dan ini kami sedang menuju langsung ke kantor untuk memenuhi panggilan. Tapi kami yang diizinkan masuk hanya 4 orang karena kebetulan salah satu teman kami tidak dapat masuk dikarenakan tidak menggunakan sepatu. Sebelumnya security udah membicarakan sama kami bahwasannya kami tidak boleh merekam sembarangan sebelum diizinkan oleh pihak dari PT Alpha Midi. Di sini kami udah mulai masuk bagian office-nya, jadi kami langsung masuk dan tidak bisa terlalu banyak merekam dengan detail atau foto-foto jika manajernya belum mengizinkan. Oke, di sini kami udah mulai masuk sesi wawancara oleh Bapak Alamsyah selaku manajer di PT Alpha Midi. Bapak Alamsyah tidak hanya memberi izin untuk wawancara, tapi beliau juga memberikan motivasi kepada kami tentang nyatanya detail di lapangan. Pembahasan tentang PT Midi Utama Indonesia atau Alpha Midi ini akan kami bahas di presentasi kami selanjutnya secara lengkap. Sedikit cerita pengalaman kami dari kelompok 3. Seneng banget karena hari ini kami bisa bertemu orang sehebat Bapak Alamsyah. And see you next time. Semoga bisa masuk di salah satu perusahaan besar retail dari Alpha Midi ini. Oke guys, kami pamit undur diri dulu. Kapan-kapan lagi Alpha Midi. Salam dari mahasiswa Universitas Budi Dharma. Perkenalkan dulu, nama saya Salvin Putra Anggara, NPM 2431 Nama saya. Perkenalkan, nama saya Wisma Nulan Sarigula, NPM 2131 001. Dan perkenalkan, nama saya Nurul Fahma Aulinia, NPM 2131 0010. Oke, di sini kami akan membahas hasil wawancara kami dengan Alpha Midi. Yang pertama tentang tinjauan bisnis retail dan juga layanan Alpha Midi di cabang Deli Serdang, tepatnya Medan Amplas. Jadi Alpha Midi itu merupakan salah satu layanan retail yang fokus utamanya itu untuk memberikan pelayanan. Berdasarkan yang kemarin itu kami wawancarai bahwa Alpha Midi itu bisa berkembang saat ini dimulai dari PT besarnya. Itu bisa dilihat nanti dari strukturnya. Di Alpha Midi juga kami langsung wawancara bersama manajer counter, bukan HRD. Karena beliau mengatakan bahwasanya sekarang di perusahaan besar TBK ya terutama udah nggak menggunakan HRD lagi, mungkin di bagian retail, lebih ke manajer counternya. Jadi beliau menyampaikan bahwa Alpha Midi itu lebih berfokus untuk memberikan pelayanan daripada menjual barang saja. Mengapa hal itu terjadi? Beliau mengatakan bahwa penjualannya itu, contoh kita bilang ya, kenapa Alpha Midi bisa memberikan harga yang pakai ratusan perak, misalnya Aqua dijual harganya 4.500 atau 4.300. Kenapa nggak digenapkan aja jadi 5.000 atau nggak 4.000
5.000 atau enggak berapa gitu, pokoknya digenapkan. Ternyata yang kita pelajari di retail itu enggak sesuai, sebenarnya hampir sesuai tapi enggak benar-benar pasti seperti di lapangan. Beliau mengatakan mungkin di matematika retail perhubungan antara dua keuntungan itu ada rumusnya, tapi di mereka yang bagian perusahaan retail, mereka ada rumus lain yang lebih rinci gitu. Contoh, jika kita ingin mendapatkan dari satu buah botol merek Aqua itu keuntungan 20%, di matematika perkuliahan itu di sama mereka tuh cuma 14, sekian persen doang, nggak bisa langsung 100%, 20%-nya itu nggak bisa. Karena kenapa? Karena mereka menghitung secara keseluruhan dari mulai pada saat mengekspor barang, misalnya barang diambil dari ini, nanti dititipkan ke sebelah sini, pasti ada namanya biaya parkir, biaya minyak, biaya waktu, tenaga, itu dikorbankan di situ. Jadi apabila ingin menargetkan harga atau keuntungan 20%, maka dibuatlah tarif sesuai perhitungan mereka, sehingga ada namanya persenan 4.700, 4.850, itu sudah disesuaikan sama persenan mereka atau hitungan mereka. Oke, sini saya juga bakal membahas bahwasannya profil dari atau sejarah dari PT Alfamidi itu pertama kali didirikan di tahun 2007. Jadi namanya itu bukan PT Alfamidi ya, tapi lebih ke PT MIDI Utama Indonesia Tbk. Mereka mengelola jaringan retail Alfamidi dengan konsep supermarket mini yang menyediakan produk segar dan kebutuhan harian. Visi misinya juga mereka ingin menjadi jaringan retail yang dapat menyatu dengan masyarakat, fokus pada kepuasan pelanggan, etika bisnis dan pengembangan kemitraan usaha. Semalam kelompok sebelumnya sempat membahas tentang retail serupa, tapi bilang bahwasannya cabangnya antara Aceh dan Medan itu ada, tapi belum masuk kali. Tapi kalau dari penjelasan Bapak Alamsyah bahwasannya memang di Medan itu cabang utamanya di sini ya, tapi dia memegang kekuasaan di Aceh sama di sini. Jadi Alfamidi itu udah dari Aceh rupanya, nggak di pinggir-pinggirannya, udah ada di Acehnya. Jadi saya nggak tahu memang itu beliau mengatakan seperti apa, cuma Bapak Alamsyah menjelaskan bahwasanya Alfamidi yang ada di Aceh itu berkontribusi sama yang di sini cabangnya. Jadi ada sekitar 12 cabang di seluruh Indonesia. Jadi setiap cabang itu mempunyai kepala cabang dan juga manajernya, dan punya beberapa struktur organisasi di bawahnya. Untuk struktur organisasi secara lengkap yang ada di cabang Amplas ini, beliau tidak mengatakan secara lengkap. Beliau cuma mengkonfirmasi sama kami bahwasannya beliau akan mengirimkan struktur secara nasionalnya aja, mulai dari pemegang saham, pemegang investor dan lain-lain sebagainya. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Moci. Jaringan gerai dan pemegang saham utama. Di sini ada dua bagian. Yang pertama jaringan gerai. Nah, jaringan gerai itu terdiri dari 1444 gerai yang telah terdiri di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, di sini juga ada pemegang saham. Pemegang saham dilakukan untuk mendukung stabilitas dan pengembangan perusahaan secara berkala atau berkelanjutan. Nah, di sini juga ada bisnis retail modern di Indonesia. Yang pertama, perkembangan retail. Nah, tentunya kita tahu perkembangan retail itu semakin tahun akan semakin pesat dan menjadi pusat pelayanan publik yang efisien dan nyaman tentunya. Konsep Alfamidi yang kedua, supermarket mini dengan produk segar dan kebutuhan harian menyesuaikan dengan gaya hidup konsumen. Misalnya kalian ingin mencari minyak wangi, ingin mencari atau kayak alat bahan-bahan untuk masak, untuk nyuci, itu tersedia semua. Di sini juga ada ekspansi regional. Nah, di cabang Deli Serdang memenuhi kebutuhan lokal dan membuka peluang ekonomi baru.
layanan unggulan Alfamidi cabang Deli Serdang. Penjualan komprehensif produk bahan makanan, hidangan siap saji, bahan segar, dan perlengkapan rumah tangga. Yang kedua ada pembayaran dan transaksi. Kalian bisa membayar transaksi berupa tagihan listrik, tagihan air, atau misalnya kayak mau transfer ke teman, ke pacar, itu bisa ya. Di sini juga ada program kesetiaan. Nah, program kesetiaan itu dia misalnya kayak dikasih card atau kartu. Nah, kartunya itu berupa Alphagift atau keanggotaan. Nah, itu dia kalau kartu dengan kita transaksi misalnya kayak kita, pasti kan kita ditanya nih kan, Kak ada kartu membernya. Nah, setiap kita ngasih transaksi member itu kita dapat poin. Nah, poin itu apa? Untuk keuntungan kita nantinya kalau kita udah dikumpul-kumpulkan banyak. Yang ketiga, layanan online dan pengiriman. Nah, pemesanan melalui aplikasi dan pengantaran alamat pelanggan itu bisa melalui, kalau kalian tahu ada yang model dia yang naik kereta, ada boxnya juga di belakangnya, ya itu juga bisa model kayak COD gitu bisa. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Kak Wisman. Baik, lanjut. Maaf ya. Kontribusi Alfamidi terhadap ekonomi lokal ada beberapa, yaitu pertama peluang kerja. Alfamidi membuka lapangan pekerjaan di Desa Serdang, mendukung kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pendorong ekonomi. Mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui penyediaan kebutuhan sehari-hari dan layanan modern. Dan yang ketiga, adaptasi gaya hidup, menyesuaikan layanan dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital dan praktis. Masuk ke kesimpulan dan tantangan Alfamidi cabang di Deli Serdang. Pertama, kesimpulan, Alfamidi mampu bersaing dengan konsep pasar menengah, layanan lengkap, dan organisasi efisien di Deli Serdang. Kedua, tantangan, perlu inovasi layanan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu peluang. Potensi pasar besar di Deli Serdang membuka peluang ekspansi dan pengembangan layanan digital. Dan yang slide terakhir yaitu rekomendasi untuk pengembangan Alfamidi. Ada beberapa, yaitu 3. Pertama, pengembangan layanan digital. Dalam pengembangan layanan digital ini memperkuat platform digital dan aplikasi belanja daring untuk menjangkau lebih banyak konsumen muda. Dan yang kedua, peningkatan kualitas SDM, pelatihan rutin karyawan untuk menjaga pelayanan cepat, ramah, dan berkualitas. Dan yang ketiga, ekspansi gerai strategi, buka gerai baru di lokasi dengan mobilitas tinggi seperti sekolah pasar, dan kawasan padat penduduk. Demikian penjelasan kami. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan pada saat sesi wawancara kemarin. Kami menanyakan tentang sistem mereka pada saat COVID ya terjadi. Karena baik kita tahu pada saat COVID tahun 2020 banyak terjadi pengurangan karyawan besar-besaran di beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia. Bapak Alamsyah mengatakan bahwa Alfamidi terutamanya di berbagai gerai 12 gerai yang ada di 12 cabang yang ada di seluruh Indonesia tidak berpengaruh terhadap COVID. Jadi beliau mengatakan bahwasannya setiap bulannya beliau tetap menerima karyawan sebanyak 200 lebih. Jadi total untuk karyawan di sekitar Sumatera Utara sama Aceh itu ada sekitar 20.000 lebih. Untuk karyawannya untuk seluruh Indonesia beliau nggak mengatakan, cuma beliau lebih fokuskan untuk di bagian Sumatera Utara sama Aceh. Beliau juga mengatakan bahwasannya untuk sistem penyimpanannya memang pusatnya Aceh sama Medan itu di area Amplas. Jadi gitu masuk dari distributor langsung dikirimkan ke
cabang Medan di Atlas khususnya langsung ke belakang, dan itu udah menggunakan sistem terbaru untuk pencatatan keluar masuknya. Nah, begitu kira-kira. Terima kasih atas presentasi kami hari ini. Lanjut dibalikan ke moderator. Baik. Kemudian langsung saja, adakah pertanyaan dari kelompok 124? Silakan. Dari kelompok 1, yang saya ingin ditanyakan di sini adalah Pelan-pelan aja bang, jangan kuat-kuat. apakah tantangan terbesar dan yang dihadapi oleh Alfamidi yang dalam menghadapi Untuk pertanyaannya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Anzul dari kelompok 1. Pertanyaannya, apakah tantangan terbesar yang dihadapi oleh Alfamidi dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen? Ya, nanggung lah. Iya, Nah, di sini jawabannya ada di tantangan terbesar yang dihadapi Alfamidi dalam menghadapi perilaku konsumen adalah menjaga relevansi dan daya saing di tengah persaingan yang ketat, termasuk juga memperkuat e-commerce dan retail modern, serta adaptasi lebih kuat terhadap preferensi konsumen. Nah, Alfamidi sendiri pun perlu terus berinovasi agar konsumen lebih nyaman untuk berbelanja ke Alfamidi. Nah, kolaborasi yang dimaksud yaitu tentang pergeseran perilaku belanja. Yang kedua, ada persaingan ketat. Yang ketiga, preferensi konsumen yang dinamis. 4, perubahan teknologi. Dan 5, kebutuhan keamanan dan kesehatan terpenuhi. Itu aja. Atau ada yang kurang atau ada yang kurang pas. Dia tambahan bagaimana? Dari kelompok 2, saya ingin bertanya, apakah kontribusi Alfamidi terhadap ekonomi lokal? Sabar, yang nulis Apakah kontribusi Alfamidi terhadap ekonomi lokal diukur secara kuantitatif? ini skripsi ini. Kalau diukur secara kuantitatif atau hanya secara deskriptif ya, serta jelaskan metodenya. Jadi secara cari kontribusinya revenue mix dari Alfamidi sebenarnya ada tabelnya. Mungkin saya baca angka-angkanya saja. Dari revenue grow dari utamanya dari 2020 sampai 2024. Di 2020 pertumbuhan ekonomi kontribusinya itu di 15.000. Di 2001 itu di 14.000. Di 2020 di 15.000. Di 2023 18.000. 2024 bahkan naik lagi jadi 21.000. Bahkan untuk metodenya mungkin tak bisa diterangkan secara langsung, tapi ada tabelnya. Oh, sumbernya dari Media Utama Indonesia juga. Kemudian
Nanti potong ya Pak. Tapi metodenya dari perusahaannya ya, misalnya dari laporan keuangannya, laporan distribusinya, itu mungkin secara cuma bisa diketahui kalau secara mendalam kalau kita dapat laporan keuangannya secara keseluruhan. Oke, dari Ya. Apa